bagaimana kita menyaksikan pertandingan dari ronde pertama yaitu Bermuda Soul Survivor. Silakan berikan dukungan kepada tim kesayangan kalian di kolom komentar dan mari kita saksikan ronde pertama dari Grand Final Piala Presiden Esports 2021. Yes, dan kita bisa ngeliat di mana ada satu tingkat kemiringan pesawat yang masih cukup umum dan masih cukup seimbang juga. Kita bakal lihat gimana teman-teman dari MK mulai turun ke daerah hanggar dan di sebelah Clock Tower ada yang mengisi. Dari catatan yang gue milikin harusnya MK bermain di daerah Clock Tower, tapi justru RBR memilih untuk menurunkan egonya, tidak bermain di daerah Shipyard karena mereka tahu kalau teman-teman dari Iko lagi sering banget main di sana dan Iko belakangan ini lagi cukup kuat sampai akhirnya mereka mencoba untuk mengubah drop zone-nya, tapi untuk saat ini gua rasa fight bakal ada di daerah selatan di mana seorang BFD Gustav sudah berhasil ditumbangkan. Bakal langsung di begitu saja mendapatkan first blood untuk seorang King Sraf dan coba untuk mundur terlebih dahulu dapatnya Abigail. Ya, hit and run yang bagus banget dari King Sraf setelah dia melihat ada potensi kill pertama dia ambil, tapi dia nggak mau greedy karena tadi sebenarnya tuh ada dua orang yang bisa ditatakin sama dia, tapi dapat satu juga nggak apa-apa karena dia sadar lootingan dia masih sedikit, jadi kabur dulu untuk sementara waktu adalah pilihan terbaik yang dia biasa lakukan. Cuman untuk saat ini point of view kita akan pindah terlebih dahulu. Ternyata dari EVOS nggak lagi turun ke observatory, mereka pindah ke Khatulistiwa. Jadi mereka udah menyadari potensi seperti apa yang Manggis bilang di bagian kiri atas map. Banyak banget tim yang terisi, tapi ada beberapa spot yang kosong. Plantation dan Khatulistiwa adalah salah satunya. Gue cukup setuju dengan pandangan itu, tapi mungkin gue bisa kasih pandangan lain yang dimana The Pillars juga itu memiliki drop zone 2, yaitu di daerah Katul dan juga ada yang namanya di daerah Bima Sakti. Dan kalau misalkan dua orang itu terpisah, EVOS turun di Khatulistiwa dengan 4 orang, dia bisa punish 4 versus 2. Yang artinya memiliki chance lebih besar untuk meng-outnumber lawannya. Dan ini yang coba dilakukan oleh EVOS karena gue nggak ngeliat EVOS ada tujuan untuk mengubah arah rotasi mereka sesudah mereka dari Katul, mereka tetap jalan ke daerah observatory. Nah, kalau misalkan dari Khatulistiwa pindah ke observatory, otomatis berarti mereka bakal ngincer lootingan yang lebih padat lagi. Karena dari obser ke graveyard, ke bullseye dan shipyard itu bisa dijangkau dengan mudah dengan adanya launchpad. Dan itu menjadi satu poin plus lagi karena kenapa? Mereka bisa dapat tambahan kill Skella. Ya, bakal dapat tambahan kill dan juga resource yang bisa kita bilang high tier lootingan di daerah observatory. Mereka punya vehicle juga, mereka ada launchpad untuk exit plan yang kesekian. Dan kali ini kalau kita berpaling sedikit ke daerah Poci, udah ada teman-teman dari AAP yang coba melakukan satu lootingan di daerah Pocinok. Dan kalau di daerah Kota Tua sendiri ada BFD yang benar-benar tadi udah kehilangan satu member ya. Ini menjadi harga yang cukup mahal. Khususnya di bagian early game mereka nggak dapat tempat yang mumpuni. Mereka juga kehilangan satu orang playernya yang ngebuat mereka harus berpikir keras bagaimana menghadapi situasi yang bakal dihadapkan oleh mereka di mid game nanti mungkin. Ya, tapi inilah yang menarik dari sistem point yang mengikuti dengan major-major yang sudah biasa diikutin oleh tim-tim e-sport. Dengan adanya sistem poin Buya 12, kill 1, otomatis lu bermain pasif, ngumpulin placement point sampai di papan tengah itu masih cincai. Masih cengli sampai ronde ketiga. Ya. Atau mungkin kalau lu berpikiran untuk oke, kita punya banyak banget roundnya. Khususnya untuk teman-teman yang memiliki atribut cukup agresif seperti mungkin The Pillars atau EVOS Divine. Ini bisa menjadi satu tempat untuk benar-benar bermain agresif karena mereka punya banyak banget match day atau round yang bisa dijalanin sehingga mereka bisa melakukan reset just in case pergerakan mereka yang cukup agresif itu benar-benar digagalin. Oke, tapi bicara soal agresif sebenarnya ada satu kontender lagi dari 12 tim ini yang sama kuat permainannya seperti itu, yaitu Dewa United. Karena kenapa? Dewa United gue udah perhatiin dari sejak regional, mereka nggak bisa bertahan tanpa Buya dengan cara mereka ambil point placement yang konsisten, kemudian tatakin kill sedikit demi sedikit. Dan itu membuat karena keberadaan mereka di placement nanti di leaderboard itu tidak terduga kedatangannya. Itu yang gue sangat suka ya dari teman-teman Dewa United yang benar-benar gak keradar sama kita. Out of nowhere tiba-tiba mereka bisa ada di posisi top 3 karena mereka gak dapetin kill yang banyak-banyak banget. Mereka juga gak dapetin Buya tapi mereka bisa standby di sana karena memiliki poin yang sangat konsisten. Dan ngomongin tentang Dewa United, gue memiliki beberapa insight di mana Dewa United ini kalau lu biarin nyampe ke zona keempat, mereka masih lengkap 4 orang dan mereka masih di dalam zona selanjutnya. Mereka bakal kuat banget. Dan yang gue suka dari Dewa United ketika mereka sudah benar-benar komit untuk melakukan satu pergerakan, mereka bakal memilih untuk high risk high reward.
Gue setuju kalau misalkan bahas soal itu. Karena kenapa? Tim Dewa United adalah salah satu tim yang sangat ahli dan lihai untuk control area patahan. Karena mostly last circle itu adanya di area open field dan masuk ke area patahan. Compound paling ada 1 atau 2 doang dan Dewa United sudah menguasai hal tersebut. Jadi sekarang potensi dari Dewa United bergantung ke seberapa kuat mereka nahan personilnya utuh sampai last circle nanti. Itu dia, dan menjadi salah satu kelemahan juga untuk Dewa United di mana mereka kehilangan satu player aja di early game. Gue ngeliat mereka tuh bakal chaos banget. Walaupun beberapa kali kita bisa ngeliat lone survivor dari Dewa United tetap masuk ke top 3, tapi menurut gue jadi tidak terlalu efektif akhirnya. Dan kali ini beberapa tim sudah menunjukkan bahwa mereka bergerak dengan cepat untuk berada di tengah-tengah map antara Factory dan juga Clock Tower, yang artinya gue rasa mereka udah melakukan yang namanya predict zone. Mereka udah tahu zone selanjutnya di mana dan mereka coba untuk dapetin intinya dulu biar mereka nggak perlu bergerak terlalu jauh kalaupun nanti zonanya mental dari mereka. Betul, dan itu yang sudah dipersiapkan oleh beberapa tim seperti AAP, kemudian dari The Pillar juga. Dan gue suka pembagian dari The Pillar. 1 orang bawa vehicle, bawa motor, kemudian 2 ada di Watchtower dan satunya lagi akan ditaruh di tengah-tengah, satu yang bawa motor sama yang di Watchtower untuk mendeteksi keadaan sekitar. Siapa tahu perlu backup, dia bisa menjangkau 2 area sekaligus, tergantung mana yang butuh dia. Betul, dan dia juga bisa melakukan satu pergerakan yang cukup agresif ke kiri atau kanan. Itu benar-benar bagus banget, cukup fleksibel. Dan kalau kita lihat gameplay yang seperti ini sebenarnya udah pernah ditunjukin juga sama teman-teman dari Phoenix Force Thailand, di mana mereka coba secure satu tower, yang lainnya itu coba nahan untuk di daerah satu tembok yang ada di Clock Tower, dan mereka tinggal bermain pasif aja tapi tetap disiplin. Gue melihat hal ini mulai diterapkan juga sama beberapa tim di Indonesia yang dimana mereka coba untuk tidak melakukan jump shot ketika tidak dibutuhkan. Nah itu dia, masalah jump shoot emang sih, jump shoot itu adalah ciri khasnya dari Free Indonesia. Fire. Indonesia banget, karena Indonesia nggak barbar itu nggak afdol. Itu ya kan? dia. Tapi ngomongin masalah barbar, ternyata dari 22KF, seorang Zabu sudah mendeteksi ada 1 orang di bagian bukit yang bisa ditataki beberapa. Tembakan juga sudah masuk, cukup membuat sekarang tim Eko dan sekarang dari Adi mulai mantepin lagi tembakannya. UMP di tangan, belum bisa mendapatkan genok, tapi dari Bonafide yang kehilangan 1 membernya, coba join lagi the fight. Mereka tembakin siapapun yang berada di depan mereka sambil mendeteksi area sekitar. Apakah ada potensi untuk melakukan perperangan? Apakah ada potensi mendapatkan point kill yang lebih mumpuni? Tapi notification kill berkata lain, Celzi berhasil mendapatkan 1 knock. Cuman Kelvin melihat kesempatan yang lain. Ada 1 kill yang berhasil diambil oleh Bonafide dan pindah lagi ke 22KF. Di mana mereka berjaga di bagian patahan. Dewa United, sang dewa sudah mulai bersabda. Gua dewa ada di atas dan mereka mulai nataki siapapun yang jadi lawan mereka Skyla. Yes, dan kali ini Rehans juga sudah mulai terpick off. Masih bisa diselamatkan dan kita sudah mendengar gimana ramenya di belakang kita. Panggung offline seperti ini yang kita sangat kangenin. Dan Iko Dudes berhasil menumbangkan seorang Abax yang masih belum kita bisa lihat POV-nya karena kita masih terlalu fokus dengan 22KF. Dan Dudes ternyata berhasil menumbangkan seorang Abax. Dan kalau gua nggak salah sebelumnya ada Bion yang benar-benar juga udah di pick off, Mak. Betul sekali, 22KF juga di bagian patahan bawah. Mereka juga udah mulai melaju lagi, memulai mencari spot yang terbaik. Tapi dari Dewa United sepertinya agak sedikit kesulitan. Karena kenapa? 2 member ter-knockdown, berhasil di revive 1, tapi mainnya baru di revive, terkenok lagi. Sisa Rens dan juga Ubed yang bertahan sembari berpikir keras. Bagaimana caranya menyelamatkan 2 kawan mereka, tapi sayang sekali takdir berkata lain. 2 member diambil sekaligus dan hanya menyisakan seorang Rens. Ubed pun dipulangi ke lobby. Apakah ini akan menjadi akhir bagi Dewa United di ronde pertama, Skyla? Masih belum bisa kita lihat, tapi ternyata RBR Zero yang mereka melakukan satu defensive stance di daerah Clock Tower berhasil mendapatkan 1 keuntungan. Chelsea berhasil di pick off oleh seorang Nobita dari kejauhan. Di sebelah kiri ini benar-benar chaos. Fight dari teman-teman The Pillars dan juga teman-teman dari Dewa United sebenarnya udah hampir dibenangkan sama Dewa United, tapi ternyata tidak bisa dieksekusi dengan sangat mudah ketika mereka memutuskan satu pergerakan untuk masuk ke dalam tower sendiri. Ternyata ada satu pergerakan dari seorang HamXD yang mengoutplay dan akhirnya bisa dapetin 2 player sekaligus. Betul, dan HamXD menjaga Watchtower dengan sangat baik. Karena kenapa? Ketika lu rush ke Watchtower, lu butuh banyak grenade, lu butuh banyak glue wall. Dan di saat lu rush pakai granat ataupun lu maju berbondong-bondong akan sulit. Pertama, posisi dari Watchtower itu sempit banget. Yang kedua, sangat mudah bagi tim yang defensif di Watchtower untuk natakin balik. Apalagi tadi gue ingat HamXD bawa double barrel. So, itu short range fight bakal dimenangkan sama si HamXD. Oke, dan kali ini kita bakal
bakal berpaling sedikit ke daerah dari Mars Electric, di mana teman-teman dari Kings sudah sadar akan adanya pergerakan dari lawannya. Tapi Bonafide secara perlahan mulai menghantui, mulai meng-shadow pergerakan dari teman-teman Kings kali ini. Tapi Kings justru nggak mau menyia-nyiakan kesempatan. Mereka bakal bermain lebih agresif lagi. Seorang Raf coba untuk maju, membukakan jalan untuk teman-temannya. Pop-out skill Alok juga sudah dikeluarkan. Langsung maju ke depan. Double Vector mulai langsung ditembakkan dan kali ini seorang Dix berhasil ditumbangkan begitu saja oleh seorang Black. Tapi ada Straw Hat di sana berhasil menumbangkan seorang Black. 1 tukar 1 dan bakal menjadi 3 lawan 2. Masih bisa diselamatkan kah? Dan kali ini lompatan dari seorang Calvin berhasil menumbangkan lawannya, menyisakan 2 orang aja dari Kings. Ini bakal menjadi kondisi 2 lawan 1. Tapi bakal ada upaya untuk melakukan revive dan gak cukup kuat karena di sana Kings menunjukkan bahwa mereka adalah raja dari Mars Electric kali ini, Abigail. Tapi permainan belum selesai, Skyla, karena kenapa? Dari Kings sendiri seorang Dex mulai kedatangan tamu terenok karena ada lemparan granat dari seorang Zabu. Dilempar lagi granatnya, Dex mungkin tidak bisa diselamatkan dan akan menyisakan seorang Ralph yang harus berlari sejauh mungkin. Mars Electric yang semula tadi milik Kings, tapi sang raja sudah digeser dari tahtanya sendiri. Tahta ini akan menjadi milik 22KF. 22KF masuk di timing yang sangat pas. Mereka menjadi orang ketiga di waktu yang sangat tepat. Gak butuh banyak effort, mereka bisa dapetin 2 orang dan merebut resource yang harus dimiliki sama teman-teman dari Kings. Dan mereka gak ada yang terkena down sama sekali. Mereka gak buang-buang resource sama sekali. Mereka datang dan sangat clean, Abigail. Gue suka banget bagaimana cara 22KF sudah berkembang sejauh ini dari sejak fase regional. Efisiensi dan efektivitas terutama saat penggunaan resource itu benar-benar maksimal dan dimatangkan kembali oleh mereka. Dan bisa gue bilang itu adalah salah satu poin terkuat yang bisa bikin tim esports, terutama modelan kayak yang di major Free Fire itu udah mulai ketar-ketir. Mulai ketar-ketir dan kali ini teman-teman dari Iko yang udah berhasil menjadi kill leader sementara dengan 3-point eliminationnya. Mereka coba bergerak masuk ke dalam zona selanjutnya dan mereka seperti biasa bermain di pinggiran zona dengan banyaknya resource yang mereka milikin. Lu bisa lihat 15 glue wall, 7 medkit dan ada 15 grenade, frag grenade. Di tangan Dudes, jangan lupa karena apa? Dudes adalah the Grenader yang lagi shining banget dan dia mungkin bisa adu grenade sama Bion. Tapi sayang-sayang tadi gue belum melihat ada aksi Bion dan sekarang yang jadi pertanyaan adalah apakah nanti di late circle Iko bisa memberikan space bagi Dudes untuk merajalela dengan granat yang dilempar. Iya, dan gue ngeliat kali ini teman-teman dari Evo sendiri tidak bermain dengan sang kapten yaitu Sam 13 dan ini bakal menjadi satu pelajaran yang penting untuk mereka, gimana cara mereka bisa melakukan satu upaya untuk benar-benar defensif karena menyisakan 1 orang aja. Dan justru kali ini teman-teman dari SES, ini yang gue takutin dari SES ya, dimana mereka nggak kelihatan di layar, tapi kalau mereka lengkap 4 orang, mereka tuh disiplin banget dan disiplinnya mereka itu bisa nge-punish siapa aja yang bermain secara careless. Betul, karena dari circle 1 sampai ke 4 lo nggak akan ngelihat eksistensi dari tim SES Alphaing, lo nggak akan mencium bau badan mereka dari area manapun, tapi masuk di last circle tiba-tiba tim lo hilang. Itu karena siapa? Karena SES Alphaing. Oke, dan yang menjadi cukup menarik kali ini justru SES Alphaing sendiri bakal berdekatan dengan tim Iko yang dimana keduanya lagi memiliki momentum. Selain tim dari The Pillar, SES bisa gue bilang menjadi salah satu kontender yang sangat difavoritkan karena dari track record mereka 2 bulan kebelakangan mereka memiliki progres yang sangat cepat, Mama. Betul, dan jangan lupa gue selalu percaya player-player muda itu punya potensi yang sangat tinggi. Mereka punya Jojo, mereka punya Thanos yang mekaniknya udah nggak perlu lu pertanyain lagi. Betul. Dan SES Alphaing juga dapat boost yang luar biasa banget karena mereka habis mewakili Indonesia. Iya, tapi untuk beberapa tim yang harus ditumbangin di early phase sendiri gue masih nggak ketakutan karena masih banyak banget round yang bisa dijalanin. Betul. Tapi di lain sisi kita melihat ada peperangan lagi di mana Iko yang coba masuk ke dalam zona selanjutnya, ditembakin dari belakang dari tim 7. Ada teman-teman dari Obes yang udah mulai di lock begitu saja. 4 melawan 2. Bakal sulit banget karena pergerakannya juga udah dipatahkan oleh teman-teman dari Iko. Betul, tapi ngomongin posisi dari Iko ini agak tricky. Tapi trikinya mereka masih ke area yang positif karena kenapa? Kita udah lihat resource mereka fat banget. Dan sekarang pindah dulu point of view ke 22KF yang sepertinya akan kedatangan seorang tamu. Lawannya juga sudah mulai terdeteksi yaitu SES Alphaing. Keduanya sudah mulai melakukan setup, Skyla. Ya, dan kalau kita lihat kali ini gue yakin banget 100% teman-teman Iko kalau ngedengar ada fight yang pecah antara teman-teman dari 22KF dan juga SES, mereka bakal langsung masuk dan bakal menjadi third party. Itu adalah kebiasaan yang sering banget dilakukan oleh Iko nih, Abigail. Gue setuju, dan sekarang apa yang dilakukan oleh
Iko adalah menunggu momen yang tepat. Dia nunggu dulu notification kill. Apalagi sudah ada muncul satu member lagi dari OBS sudah terknockdown oleh Zona. Tapi kita lihat ini dari Zabu mulai berulah lagi granatnya. Meskipun granatnya sisa 2 tapi nggak apa-apa. Dia lempar satu ke lantai 2 untuk mendistract dan memecah formasi dari Ses Alphaing yang berjaga di lantai 2 rumah yang sedang mereka huni. Kemudian dari sisa membernya mulai cover area sekitar, nyalain UAV untuk mencari exact location setiap lawannya. Iya, dan ternyata kali ini teman-teman dari Iko yang malah bergerak masuk. Ada satu penurunan ego dari teman-teman 22KF Army, ini sangat bagus. Dan kali ini MK bakal bertemu dengan tim dari tim 2 nampaknya. Mereka masih cukup sabar dan akhirnya mereka memilih untuk coba masuk ke dalam zona terlebih dahulu, Mak. Betul, dan pilihan tepat masuk ke dalam gorong-gorong ini adalah posisi yang sulit banget dijangkau. Tapi Kings Esports terknockdown dan dari Bara sangat luar biasa performance-nya. Mereka knockdown siapapun yang berada di depan mereka dan ternyata itu adalah Iko Esports. Tapi point of view kita masih berada di kawan-kawan mantap kali X Excellent, di mana Atreus mencoba melakukan medikasi terlebih dahulu, nyalakan skill unlock-nya. Kemudian inhaler pun juga ada di tangan seorang Mesinta. Mereka menahan gempuran dari tim RBR yang mulai mencoba men-take over gorong-gorong yang ada di bawah. Tapi di sisi lainnya Pobles tidak lagi bisa bertahan karena harus bertahan dari AP. RBR mulai maju, MK mulai pusing. Duanya terknockdown, sisa Mesinta dan juga Atreus. Tapi ternyata Pilar dan juga RBR yang akan ditataki oleh mantap kali Excellent dan harus puas di posisi ke-8 dan 7 Skyla. Nggak selesai sampai di situ karena AP yang memiliki satu grounding cukup kuat berhasil menumbangkan Iko Esports kali ini. Teman-teman dari komunitas berhasil menunjukkan eksistensinya. Mereka berada di sini karena mereka sangat pantas, Abigail. Dan kali ini Zona masih berada di teman-teman AP 22F KF Army, maksud gue masih cukup lengkap dan mereka menjadi kill leader sementara. Kalau kita lihat segi positioning mereka sangat diuntungkan. Nyaman banget karena kenapa mereka berada di high ground dan siapapun berada di kempen bawah, kalau keluar sedikit, kalau kelihatan sedikit kepalanya ini bakal ditatakin. Tapi ngomongin soal tatak-mentatak, posisi dari mantap kali X Excellent itu bisa dengan cukup nyaman. Dia berada di sebelah tangga, sulit dijangkau dan EVOS Defense sayang sekali harus puas di posisi ke-5. Tapi nggak apa-apa, dengan 4 tim dan 15 orang yang masih hidup, mantap kali masih survive. 4 poin kill di tangan mereka, masih coba cari lebih tapi Mesintanya begitu nongol satu kepala, Res juga terknockdown. Misalkan Atreus, dan apakah dia bisa selamat? Tapi sepertinya akan sulit meskipun di sisi lainnya AP berhasil mendapatkan triple kill. Tapi ada bombardir serangan dari Nobita yang mencari seorang Shizuka. Nobitanya terknockdown. Itu dia monster dari Ses Alphaing mulai merajalela. Tapi dari 22KF sangat nyaman berada di bagian high ground. Mencoba turun, mencoba mencari posisi yang lebih nyaman karena ini akan menjadi 8 orang yang survive dan saling berebutan compound sekaligus last circle Skyla. Yes, bakal berebutan, tapi kali ini ada pergerakan dari dua teman-teman yang sudah cukup sekarat, di mana Ses dan juga AP sudah cukup tersisa 2 orang aja. 4 poin elimination masih cukup bagus, tapi 22F Army masih cukup kuat dengan 4 orangnya. Tapi Fung berhasil menumbangkan 1 orang dengan 1 frag grenade yang cukup bagus. Lemparan IC grenade ke arah depan. Thanos coba untuk melakukan setup. IC grenade lagi dilemparkan, memaksa teman-teman dari 22KF Army harus keluar dari zona pertahanan mereka. Bakal coba untuk melakukan recovering terlebih dahulu. Dari kanan sudah mulai mendekat lagi. Dan ada satu pergerakan dari seorang Thanos dengan double factornya. Coba untuk melakukan satu punishing ke arah lawannya. Bakal menjadi 2 lawan 1. Ditahan oleh 3 orang sekaligus. Bahkan Zabu coba bergerak dari belakang. Apakah bisa? Tapi ternyata tidak. Karena Alphaing harus buat di posisi ketiga. Dan itu dia Buya untuk 22KF Army. Congratulations. Congratulations. 22KF Army berhasil mendapatkan Buya di ronde pertama, yaitu map Bermuda. Sebuah pembuktian yang sangat luar biasa, Skyla. Iya. Dan maksud gue di balik layar juga mereka memiliki orang-orang yang cukup hebat.